Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang tanpa batas yang kita tidak mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya." Yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis ilmu seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Salawat berangkaikan salam yang menjadi hiasan lisan setiap insan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan mulia yang sangat dicintai oleh umatnya, umat Islam. Betul apa betul? Betul. Namun kita semua di sini tahu nggak sih gimana caranya kita untuk mencintai Nabi Muhammad? Cara yang pertama tentu kita harus mengenal terlebih dahulu siapa beliau. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, marilah dalam pembahasan kali ini kita lebih mengenal sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah yang mendapat gelar Khatam An-Nabiyun, yang artinya adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Hadirin wal hadirat, di dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak mulia, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ayat di atas diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Yang artinya, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, berdasarkan ayat dan hadis yang sudah saya bacakan tadi, dapat kita pahami bahwa Nabi Muhammad ini merupakan suri tauladan bagi umatnya, merupakan contoh di mana beliau tentunya memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, hadirin wal hadirat, akhlak yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah tentang akhlak Nabi Muhammad terhadap orang tua. Bagaimana cara Nabi Muhammad bergaul terhadap orang yang lebih tua dan bagaimana cara Nabi Muhammad memuliakan orang yang lebih tua. Hadirin wal hadirat, suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang-orang pada waktu itu tidak segera memberi jalan kepada orang tua tersebut. Kemudian Nabi Muhammad dengan penuh kelembutan mengatakan, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan yang tidak menghormati orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis ini atau dari kisah ini dapat kita tangkap tentang adanya adab Rasulullah atau etika Rasulullah terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana cara Rasulullah untuk memuliakan orang yang lebih tua. Bagaimana cara menyayangi dan menghormati orang yang lebih tua. Karena tentunya orang tua itu memiliki kemuliaan yang lebih daripada kita. Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya cara memuliakan Allah diantaranya adalah dengan menghormati orang yang sudah tua, menghormati ahli Al-Quran dengan tidak berlebihan, serta menghormati penguasa-penguasa yang adil. Hadirin wal hadirat,
Di antara bentuk-bentuk menghormati orang tua yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita, di antaranya adalah yang pertama, mendahulukan orang tua dalam hal berbicara. Nah, ini disebutkan dalam suatu kisah ketika ada 3 orang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdurrahman bin Sahal, Huwaisah bin Maksud, dan Muhaisah bin Maksud yang mendatangi Rasulullah untuk mengadukan suatu perkara. Kemudian setelah sampai di hadapan Rasulullah, mulailah Abdurrahman bin Sahal berbicara. Padahal dia yang paling muda di antara ketiga orang tersebut. Lalu Nabi Muhammad tidak suka terhadap hal itu dan dia mengatakan, hormatilah orang yang lebih tua. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam suatu majelis, dalam suatu perkumpulan, dalam suatu kajian, tentu harus kita dahulukan orang yang lebih tua. Al-Hafiz Al-Iraqi pernah berkata, termasuk dalam perkara ini memberikan tempat yang lapang kepada orang yang datang ke masjid apabila memungkinkan, tapi lebih diutamakan orang yang lebih tua karena beliaulah yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat itu. Kemudian yang ketiga, cara untuk menghormati orang yang lebih tua dapat dilakukan dengan yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang lebih kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Karena Rasulullah sudah bersabda, yang artinya yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terdapat satu kisah yang mana ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat menghormati orang yang lebih tua. Peristiwa ini terjadi ketika peristiwa Fathul Makkah, di mana Abu Bakar datang mendatangi Rasulullah bersama orang tuanya, bersama ayahnya yang bernama Abu Quhafah. Di mana pada saat itu Abu Quhafah sudah berusia lanjut dan ingin memeluk Islam dan ingin menemui Rasulullah untuk memeluk Islam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau tidak membiarkan orang ini di rumah, biar aku saja yang mendatanginya?" Padahal posisinya di situ Nabi Muhammad adalah seorang yang terpandang yang dikenal sebagai penakluk kota Mekah. Sementara Abu Quhafah adalah orang biasa yang sudah tua. Namun di sini Rasulullah tidak membiarkan Abu Quhafah untuk mendatangi beliau, tapi beliaulah yang mendatangi Abu Quhafah. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa Rasulullah ini sangat menghormati orang yang lebih tua, sangat memuliakan orang yang lebih tua, padahal beliau sendiri adalah orang yang terpandang di masa itu. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dalam momentum Maulid Nabi ini, marilah sama-sama kita isi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang insya Allah sholawat yang kita kirimkan ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi kita di yaumil akhir nanti. Mari kita bersalawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Baiklah hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.